Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat blessing muslim yang berbahagia. Abdurrahman bin Sahar al-Azdi, lahir 598 Masehi, wafat tahun 678 Masehi, atau tahun 57 Hijriah, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam sanadnya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah adalah seorang gubernur Bahrain, beristrikan Basrah binti Ghazwan. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sahar al-Azdi. Masa muda Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ibnunya diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams, yang berarti hamba matahari, dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, yang diartikan ayah atau pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan Atsar. Sahabat blessing muslim yang berbahagia, terima kasih atas like dan subscribe-nya oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang mauquf hingga sampai ke Abu Hurairah. Abdullah bin Ra'afi berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa engkau diberi julukan Abu Hurairah? Beliau menjawab, apakah yang kau khawatirkan dariku? Aku berkata, benar. Demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu. Abu Hurairah berkata, aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku, dan di sisiku ada seekor kucing kecil yang berarti Hurairah. Lalu ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu, dan aku bermain-main dengannya. Maka aku diberi julukan Abu Hurairah, atau bapaknya si kucing kecil. Ketika beliau memeluk Islam, Tufail bin Amru Dausi, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim. Rasulullah menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya, meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amru ke Mekah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba maha pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim, sebelum bergabung dengan kaum Muhajirin di Madinah tahun 629. Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah. Peran politik Abu Hurairah sangat penting pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak. Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka. Abu Hurairah seorang periwayat hadits yang sahih. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadits. Meskipun diketahui dalam biografi sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan salah satu sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadis.
salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah, pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki. Fatwa Abi Hurairah. Namun begitu, ketidakseimbangan antara jumlah hadis dan waktunya yang terbatas bersama Nabi Muhammad membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadis dari Abu Hurairah. Abdullah Said memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tercatat pernah beberapa kali mengancam Abu Hurairah dengan hukuman apabila ia ditemukan mengutip Nabi Muhammad dengan semena-mena. Memungkinkan juga sejumlah besar riwayat Abu Hurairah tidak disebabkan oleh Abu Hurairah sendiri, namun penulis-penulis lain yang setelah masa hidupnya mengatasnamakan Abu Hurairah untuk hadits-hadits tambahan yang kurang kuat. Silsilah Abu Hurairah tidak diketahui dengan pasti. Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan yang disebut Ahlus Sufah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah mempunyai 4 anak laki-laki yang bernama Al-Muharir, Muharis, Abdurrahman, dan Bilal, serta seorang anak perempuan yang menikah dengan Said bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Abu Hurairah hidup penuh dengan kesederhanaan. Tak hanya sekali waktu, para sahabat sering menjumpainya tengah tertidur di atas tanah dengan sekepal batu yang diikatkan dengan kain di perutnya, sekadar untuk mengganjal dan menahan rasa lapar. Lapar bukan hal yang rumit bagi sahabat Rasulullah. Cukup dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka segala perkara duniawi akan musnah dari dadanya. Terlebih, jika ia mendapat kesempatan memandang wajah Nabi yang penuh cahaya. Suatu hari, Abu Hurairah sedang berbaring menahan rasa lapar. Ketika dilihatnya Abu Bakar As-Siddiq melintas, ia segera meminta tolong kepada Abu Bakar untuk membacakan barang 1 atau 2 ayat Al-Quran. Sayangnya, Abu Bakar melewatinya begitu saja. Harapan baru muncul dalam benak Abu Hurairah. Dilihatlah Umar bin Khattab yang sedang berjalan dari kejauhan. Ketika telah berjarak sepemparan batu, ia minta kepada Umar yang berjulukan Al-Faruq itu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi sama dengan Abu Bakar, Umar pun tak sempat menengok dan melewatinya tanpa memenuhi apa yang ia minta. Tibalah giliran Rasulullah melintas. Nabi tersenyum, karena ia tahu yang diinginkan sahabatnya itu hanya keceriaan wajahnya. Abu Hurairah mendapatkan sedikit tenaga, lalu bangkit. "Wahai Abahir," kata Nabi. Sapaan Rasul kepada Abu Hurairah. "Labaik, ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Rasul memberi aba-aba dan berkata, "Ikutlah bersamaku." Nabi paham rasa lapar telah menjerat perut Hurairah. Rasulullah berjalan, sementara Abu Hurairah mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah Rasul, Abu Hurairah meminta izin untuk tetap mengikuti Nabi hingga ke dalam. Kemudian Nabi mengambil semangkuk susu yang dijumpainya. Beliau berkata, "Pada salah satu Ummahal Mukminin, dari manakah ini?" Istri Nabi menjawab, "Ini hadiah dari seseorang untukmu." Rasulullah kembali tersenyum ke arah Abu Hurairah, lantas berkata, "Wahai Abahir." "Labaik, ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Panggillah orang-orang Sufah." Orang-orang Sufah adalah tamu-tamu Islam yang tidak memiliki keluarga, uang, atau seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Abu Hurairah sedikit kecewa. Di benaknya muncul pertanyaan, mengapa semangkuk susu itu justru hendak dibagikan ke lebih banyak orang dibanding sekadar dirinya? Bagaimana mungkin semangkuk susu itu cukup untuk orang-orang Sufah? Tanya Hurairah memberanikan diri. Nabi tak menjawab. Hurairah pun merasa takut. Jika Nabi murka, ia bergegas menaati perintah Rasul untuk memanggili orang-orang Sufah. Para tamu yang dikehendaki Rasul mulai berdatangan. Setelah itu, Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk memberikan semangkuk susu itu kepada mereka. Nabi memandang penuh ceria betapa orang-orang yang lapar itu secara sigap dan bergantian meminum susu yang telah Hurairah berikan. Setelah semuanya merasa kenyang,
Mangkuk itu pun kembali ke tangan Abu Hurairah. Setelah ia terima kembali mangkuk itu, Hurairah terbelalak. Ia merasa takjub sebab semangkuk susu itu masih berisi penuh, tak berkurang sedikit pun. "Wahai Abahir," kata Nabi, dihiasi sedikit tawa. "Labaik, ya Rasulullah," jawab Hurairah kembali. "Duduk dan minumlah," kata Nabi. Abu Hurairah meneguknya, bahkan berkali-kali meminumnya, sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Ketika kenyang telah dirasakan perut Hurairah, Nabi masih memerintah sahabatnya itu untuk meminumnya. "Tidak, ya Rasul, demi zat yang mengutusmu, sebagai pembawa kebenaran, perutku sudah sangat kenyang," jawab Abu Hurairah. Lalu Rasul membalas, "Berikan kepadaku." Ketika menerima mangkuk berisi susu itu dari Hurairah, Nabi berulang kali memuji dan menyebut nama Allah, baru kemudian meminumnya. Abu Hurairah bukanlah seorang juru tulis, tetapi belajar dari hati, dan dia memiliki waktu luang. Sebab dia tidak memiliki tanah untuk ditanam, atau diperdagangkan untuk diurus. Abu Hurairah bukanlah salah satu ahli Taurat, tetapi dia memiliki ingatan kuat, yang membuatnya mengingat berbagai hal dengan cepat. Oleh karena itu, dia biasa tidak berpisah dari Rasul, baik dalam perjalanan maupun di lain waktu. Dia pun mengabdikan dirinya dan ingatannya yang tepat untuk menghafal hadis dan perintah Rasulullah. Ketika Nabi meninggal dunia, Abu Hurairah terus menceritakan perilaku dan ucapannya yang membuat beberapa sahabat bertanya-tanya, bagaimana dia dapat mengetahui semua hadis tersebut? Kapan dia mendengarnya? Abu Hurairah menjawab dan mengatakan bahwa Abu Hurairah menceritakan banyak tentang Rasulullah, dan kelompok muhajirin tidak menceritakannya. Tapi teman-teman saya kelompok muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka di pasar, dan teman-teman saya, orang Ansor, sibuk dengan tanah mereka. Saya adalah orang miskin, selalu duduk dengan Rasulullah. Jadi saya hadir saat mereka absen, dan saya hafal jika mereka lupa. Selain itu, suatu hari Rasulullah berkata, barang siapa yang menyebarkan pakaiannya sampai saya menyelesaikan ceramah saya, kemudian mengumpulkan ke dadanya, tidak akan pernah melupakan apapun yang telah saya katakan. Oleh karena itu, saya menyebarkan pakaian saya, dan beliau mengarahkan pidatonya kepada saya, lalu saya mengumpulkannya. Demi Allah, saya tidak lupa apa yang katakannya kepada saya. Demi Allah, saya tidak akan meriwayatkan sama sekali. Tapi, ada sebuah ayat dari Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab-kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Wafatnya Abu Hurairah pada tahun 678 atau tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Nah, sobat blessing muslim yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Hurairah tersebut, semoga dapat menambah keimanan kita dan kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.